吓你的。Beberapa tahun kemudian, setelah Redman dinyatakan tewas, kini muncul seorang pendekar sakti dengan julukan pendekar hantu merah, yang ternyata jelmaan dari Redman dia masih hidup. 这山上真有邪物，是个叫花子，没银子。我现在就只剩这幅画了。这幅画值钱，给我。死废物！我乃赤发鬼，我乃赤发商人，我定要夺回。 6 tahun yang lalu, Kong Wen telah menyelesaikan cerita novelnya hingga Redman dinyatakan tewas. Namun novel tersebut hilang dicuri oleh orang bernama Cicada yang diklaim sebagai hasil karyanya. Dan akhir-akhir ini, Kong Wen selalu bermimpi bahwa Redman masih hidup yang kini menjadi hantu merah. Padahal jelas dalam ceritanya Redman telah tewas. Kini Cicada menjadi terkenal dan meraih keuntungan yang banyak yang membuat Kong Wen semakin kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Guaning dan Jushi pun menyarankan untuk mengikhlaskan saja. 别傻。 你的小说在人家禅手里火的，我也努力想要放下了。我写的可是世神，我不是小说之神。Selama 6 tahun, Kong Wen sakit hati melihat karyanya dimanfaatkan oleh orang lain. Dan saat dia melihat kembali novelnya, tiba-tiba memasuki dimensi ceritanya, di mana dia kini berada di kota Yunjong. Dan terlihat sekelompok pendekar sedang menjarah para penduduk, mencari para pengikut hantu merah. Namun tiba-tiba... Empat pendekar sakti muncul. Mereka adalah Guaning yang kini dijuluki Harimau Merah, Jushi dengan julukan Harimau Oren, Baju Perang yang dijuluki Naga Hitam, dan Kong Wen yang kini kesaktiannya sudah meningkat pesat. Mereka bersatu akan menumpas segala kejahatan. Tak lama muncul 2 pendekar sakti bernama Walker dan Api Merah, dan tiba-tiba muncul pendekar petir yang masih kerabat Kong Wen, juga kerabat Walker dan Api Merah. Mereka bertiga adalah saudara angkat Jiutian ayahnya Kong Wen yang dijuluki 5 Harimau Awan.跟空文结伙了4弟5弟，几个百姓而已。谁都想做城主。走了，4哥。只要你开口，我鼎力相助。能一统这云中城的只有你我。这3巨头都想拉。 Kong Wen yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan hantu merah. Dengan kekuatannya, hantu merah mampu melihat kehidupan Kong Wen. Dia marah besar karena ternyata takdirnya ditentukan oleh tulisan Kong Wen. 你是何人？样貌酷似9天家的小崽子。不过这个世界都是老子写出来的，竟然敢对作者这么没有礼貌！我看见了，你用文字操弄这个世界，原来我的命运。 干什么呀你可别瞎闹啊！我现在就破解这宿命。你该起床啦！ Kong Wen akhirnya kembali ke dunia nyata. Dan saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Cicada muncul, yang membuat Guaning sangat marah. Cicada meminta maaf kepada Kong Wen karena telah mencuri ceritanya, dan telah meminta maaf juga ke publik bahwa pemilik aslinya bernama Kong Wen. Kedatangannya ingin bekerja sama agar Kong Wen menyelesaikan ceritanya, karena dia tak mampu menyelesaikannya, dan dirinya yang akan mempopulerkannya. Dan setelah dipikir panjang, akhirnya Kong Wen menyetujui kerjasamanya, dan mulai melanjutkan lagi ceritanya, di mana 4 pendekar akan bertarung dengan Redman atau hantu merah yang ternyata benar-benar masih hidup.
Hantu merah menghentikan pertarungannya. Dia menjelaskan dan meyakinkan Kong Wen bahwa semua ini ada yang mengendalikan. Dia pun memperlihatkan sebuah artefak sebagai bukti. Kong Wen pun melihat semua yang akan terjadi, bahwa semua akan tewas termasuk dirinya. Hantu merah mengajaknya kerjasama untuk bersatu melawan takdirnya. Dan tiba-tiba muncul Walker mencari hantu merah. Mereka juga ingin mengubah takdirnya. Hanya hantu merah yang mengetahui keberadaan pengendali ceritanya. 将军消息挺快呀、赤发鬼在哪儿？追！ Kong Wen dan Jushi memutuskan untuk pergi bersama hantu merah akan mencari pengendali takdir. Sementara Guaning dan naga hitam ditinggalkan yang membuat mereka berdua marah. Kong Wen pun mulai perjalanannya. Ternyata yang mereka sebut artefak adalah ponsel Kong Wen yang tertinggal di sana beberapa waktu yang lalu. Mereka menyusuri jalan dengan melihat petunjuk dari ponselnya yang ternyata diarahkan oleh Kong Wen. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di daratan. Namun tiba-tiba ternyata pendekar api merah berhasil mengejarnya. 'Pendekar api merah' merubah tubuhnya menjadi batu yang tak bisa ditembus senjata apapun, yang membuat mereka kewalahan melawannya. Dan tiba-tiba muncul Guaning dan naga hitam. Akhirnya pendekar api merah berhasil dihabisi. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dengan melihat petunjuk dari ponselnya. Kini mereka semua bergabung kembali lebih memperkuat misinya. Namun tak lama Walker muncul dengan pasukan bayangannya. Walker berhasil dihabisi, namun Guaning terluka parah. Guaning menyuruh Kong Wen untuk menahan putrinya agar tak melihatnya terluka. Namun tak lama, Guaning menghilang. 也许还能逆转悲剧，巨大的悲痛让空文更加坚定，让同虎回来。人到底说了什么？空文想救你们，这个世界要完蛋了，都要死。 你真以为你自己是救世主啊？因为吃了你，跟我回家吧。黑龙回去，你放手！都是因为你！我不是故意的。 Setelah kehilangan Guaning, Kong Wen pun memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanannya hanya berdua bersama hantu merah. Dan akhirnya mereka tiba di perjalanan terakhir sesuai dari petunjuk ponselnya. Terlihat sebuah lorong besar. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Jushi dan naga hitam yang diam-diam mereka mengikutinya. Dan disangka ternyata Jushi memanggil Yunlong, pendekar ketiga dari 5 harimau setelah tewasnya Walker dan api merah. Hantu merah pun bergegas lari menuju senjata besar mematikan.
Hantu merah berhasil menghancurkan seluruh pasukan naga terbang, yang tersisa hanya Yunlong seorang dalam keadaan terluka. Namun dalam sekejap lukanya menghilang. Ternyata kedatangan Yunlong ingin membalaskan dendam kematian Jiu Tian yang dihabisi oleh hantu merah. Namun Kong Wen berusaha menghalanginya karena hanya hantu merah yang mengetahui pengendali takdir. Namun tetap saja pertarungan tak bisa dihentikan. Kesaktian hantu merah tak bisa diremehkan hingga Yunlong tak mampu menandinginya. Jushi dan naga hitam pun memutuskan untuk pulang karena kecewa kepada Kong Wen yang tak mendengarkan sarannya. Namun Kong Wen tetap dengan pendiriannya mencari pengendali takdir hingga akhirnya mereka tiba di alam rahasia Taichu, sebuah portal menuju alam para dewa. Namun tiba-tiba Kong Wen berbalik arah akan menghabisi hantu merah. Hantu merah akhirnya tewas. Ternyata semua ini bagian dari siasat Kong Wen, sengaja pura-pura memihak pada hantu merah. Ponsel pun diambil dan Kong Wen melanjutkan misinya, akan menghentikan pengendali takdir. Namun setelah Kong Wen pergi, tiba-tiba hantu merah bangkit kembali yang ternyata belum tewas. Kong Wen, 你终归要为我所用。Kong Wen menemukan sang dewa pengendali takdir, mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menembus pembatasnya, dan akhirnya dengan mengejutkan, Kong Wen berhasil menembus ruang dan waktu memasuki dunia Lu Kong Wen. Pengendali takdir yang dimaksud ternyata Lu Kong Wen, si pengarang cerita. Sesuai dengan misinya, dia akan menghabisi si pengendali takdir.让所有死去的人都回来，你就把他们写回来。你是自己做到的，你来到这儿。不是我写的呀，我不是什么神。Dan tiba-tiba muncul Guaning dan Jushi. Mereka terkejut melihat Kong Wen ada dua. Kong Wen yang berasal dari novel pun terkejut melihat Guaning dan Jushi berada di sana. Akhirnya mereka pun saling mengerti dan menjadi berteman. Dan setelah beberapa hari di dunia nyata, Kong Wen pun pamitan akan kembali. Namun tiba-tiba dia merasakan kehadiran hantu merah akan menghabisi Lu Kong Wen untuk mengubah takdirnya. Dia pun bertukar penampilan menjadi Lu Kong Wen untuk mengelabuinya. Dan benar saja hantu merah muncul. Siasat pun berhasil, hantu merah menyerap Kong Wen, bukan Lu Kong Wen. Setelah hantu merah kembali, Lu Kong Wen pun menyelesaikan ceritanya hingga membuat hantu merah sudah tewas. Namun karena masih ragu, dia memutuskan untuk memasuki dunia novel dengan membawa laptopnya untuk memastikan bahwa hantu merah benar-benar telah tewas. Akhirnya Lu Kong Wen berhasil memasuki dunia novel dengan disambut oleh naga hitam yang ternyata masih hidup namun menjadi kecil. Dan benar saja dugaan Lu Kong Wen terbukti bahwa hantu merah belum tewas. Dia semakin merajalela membantai semua orang yang tak tunduk padanya, menguasai kota awan dan markas 3 distrik besar. Dia menjadi penguasa seluruh dunia. 届时我会昭告天下，发财富中心。5日后见。伶牙俐齿，我
才是真神。 Yushi, orang yang termasuk membangkang, dimakan juga oleh hantu merah. Setelah memasuki dimensinya, dia bertemu dengan Kong Wen. Semua orang yang dimakan hantu merah akan terjebak di ruang asing. Mereka harus mencari cara untuk keluar dari sana. Tak lama menemukan sebuah pintu, dan setelah memasukinya, terlihat ada seseorang. Dengan mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah ayahnya Kong Wen, yang telah lama ditelan oleh hantu merah. 为兄弟面善的很，咱们见过吗？你就不想家人陪这里这么多年？ 你究竟是有天的儿子？你叫孔文？把我爹的刀还给我！ Kong Wen yang masih bingung apa yang harus dilakukan, mencoba mulai menulis apakah masih menjadi kenyataan. Dan ternyata 不偏不斜，在肚皮中那棵树，我是神兵马良。我来了。 kekuatan hantu merah semakin memuncak hingga dia sendiri mengaku sebagai Tuhan karena merasa telah menelan penulis takdir. Seluruh dunia kini tunduk dan patuh di bawah kekuasaannya. 鼓掌！ 不再有人能操弄我，将会在我的手中。所有人的命运，先帝初创冉梁，令冉梁再无敌手，天下指日可待。一生免于战事，爱唯一真神，我才是真神！ Dan tiba-tiba Lu Kong Wen muncul mengikrarkan bahwa dialah pengendali takdir dengan bukti petir yang baru saja menyambar hantu merah. Sontak saja membuat hantu merah murka dan menantangnya. Dengan gemetaran terpaksa dia menerima tantangannya dengan ditemani naga hitam akan melawannya dengan tulisan ceritanya. Ternyata hantu merah masih bertahan meski sudah mengeluarkan segala cara. Tak ada pilihan lain, harus menuliskan lebih ekstrim dengan mengeluarkan kekuatan alam yang dahsyat. 拿来吧。 你听见没有？独山升龙霸！ Hantu merah bangkit kembali meski sudah terluka parah. Namun saat akan menghabisinya, tabnya lowbat. Terpaksa harus mengandalkan dirinya sendiri dengan pedang Kong Wen. Namun ternyata 赤发即将彻底入魔。掌声呢？赤发的故事，这是属于我，结局已定。 未来在我手里。我听到了，陆空文，哪来的声音？你能听到吗？什么声音？哪来的声音？哪来的声音？ 只有你救出大家。 Jiu Tian merasakan bahwa Lu Kong Wen telah kalah, tak lama lagi akan tewas dihabisi. Jiu Tian harus segera mencari cara untuk keluar dari sana. Tak lama dia pun memanggil semua kerabatnya yang sama telah ditelan oleh hantu merah. Sementara Lu Kong Wen yang sudah tak berdaya tiba-tiba memiliki kekuatan yang ternyata dikirim dari Kong Wen untuk membuka pintu perangkapnya. Dan akhirnya 都别想出来！难道都是我的！ 大家？久违了，赤发。九天没死，九天。 我
Hantu merah akhirnya kalah, tak mampu menandingi kesaktian Jiu Tian. Namun tiba-tiba dia berlari akan menghabisi Lu Kongwen. Semua orang pun bergegas untuk menyelamatkannya. 故事结束了。这是要去哪儿？ Hantu merah pun kini sudah tak berdaya. Seluruh penduduk berteriak untuk segera menghabisi hantu merah yang selalu menindas mereka. Jiu Tian mencoba menyadarkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun hantu merah memutuskan untuk mengakhirinya sendiri. 除了这个祸害，杀了他！他有机会做出改变，这选择在你。你我当重为战友，不需要你们施舍我。我是赤发鬼。 赤发迷失了自己，我遇见了自己。 Setelah semua kondusif dan terkendali, Lu Kongwen pun kembali ke dunia nyata. Namun naga hitam tak sempat kembali ke dunia novel. Sejak saat itu, Lu Kongwen memutuskan untuk berhenti menulis dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Dan kisah film pun berakhir. 我已听到你心里的决定，小说该不该写下去？如相信自己，我很期待。好啊，这手机都不用充电吗？出来了一行字儿，没碰他自己冒出来的。